Dari pedalaman Borneo, saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, dalam sampan Santapan Pembangkit Harapan. Sebuah refleksi sederhana atas sabda Allah yang diambil dari kalender liturgi Gereja Katolik. Hari Sabtu dalam pekan biasa ke-17 tanggal 1 Agustus tahun 2020. Mari kita kelola kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita terlahir masing-masing dengan membawa titipan Tuhan, yakni kebenaran. Hal ini menuntut tanggung jawab kita agar sepanjang hidup kebenaran itu terkelola dengan baik dan dapat berbuah bagi kehidupan kita. Sabda Tuhan hari ini menegaskan penting dan perlunya kita mengelola kebenaran itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yeremia menyerukan pertobatan bagi Yehuda dan meminta mereka memperbaiki perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Namun para imam dan para nabi memprovokasi para pemuka masyarakat dan rakyat untuk menghukum mati Yeremia. Beruntung, rakyat dan para pemuka masih waras dan tidak mau menodai hidup dengan membunuh orang tak bersalah dan tidak mau digiring kepada sebuah kesalahan. Dalam konteks ini, mereka masih mampu mengelola kebenaran itu dengan baik di dalam hati dan budi mereka. Ahikam bin Safan adalah orang yang mampu memimpin banyak orang untuk melindungi Yeremia. Bacaan pertama ini memperlihatkan bahwa para imam dan para nabi sudah tak mampu mengelola kebenaran itu dengan baik dalam diri mereka. Namun masih ada yang bangkit untuk menunjukkan harapan bahwa mereka masih mampu mengelola kebenaran itu dengan baik. Persoalan yang serupa dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ia menegur Herodes dan Herodias dalam perselingkuhan mereka. Yohanes akhirnya harus mati dipenggal karena suara kebenaran yang ia sampaikan kepada Herodes dan Herodias, yang sudah sampai tingkat samar-samar bahkan gelap melihat kebenaran karena terbuai oleh nikmatnya kehidupan dunia. Herodes samar melihat kebenaran, artinya bahwa ia masih takut akan kesalahan, namun karena kurangnya pengelolaan terhadap kebenaran dalam diri, maka kebenaran itu kalah dan mati terbunuh di dalam dirinya sendiri. Herodias sama sekali gelap terhadap kebenaran. Tidak adanya pengelolaan kebenaran dalam dirinya dari waktu ke waktu, maka ia sama sekali tidak melihat kebenaran, bahkan tak mau melihat kebenaran. Ia mau berdosa dalam kenyamanan. Yohanes dibunuh karena kegelapan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita berbuat jahat atau melakukan kesalahan-kesalahan bukan karena kita tak memiliki kebenaran dalam diri, tetapi karena kurangnya kesadaran untuk mengelola kebenaran hidup itu secara baik. Maka ketika kita harus dihadapkan pada pilihan antara kebenaran dan kejahatan, kita salah memilih, yakni memilih kejahatan. Marilah kita mulai belajar mengelola kebenaran hidup melalui kesadaran dan upaya hidup rohani yang baik, agar kebenaran titipan Tuhan itu tetap bertumbuh subur dan berbuah dalam kehidupan kita dan kehidupan sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.